Putri Duyung. Di dasar laut yang dalam, terdapat sebuah kerajaan laut yang makmur dan damai, yang ditinggali oleh seorang raja laut yang baik hati, yang hidup bersama ibu dan keenam anak perempuannya. Sang raja sangat menyayangi keenam anaknya. Ariel adalah putri duyung kecil yang cantik dan baik hati. Dia adalah putri bungsu dari sang raja laut. Suatu hari, ketika Ariel berulang tahun, sang raja dan seluruh keluarga raja sangat senang menyambut hari itu. Perhatian semuanya. Aku akan mengumumkan berita penting bahwa hari ini adalah hari lahir putri bungsuku, Ariel. Selamat ulang tahun, Arielku yang cantik. Terima kasih, Ayah. Selamat ulang tahun cucuku yang cantik. Semoga engkau semakin dewasa di usia barumu ini, Nak. Terima kasih, Nek. Aku sayang Nenek. Selamat ulang tahun, Ariel. Seisi istana sudah mengucapkan selamat kepada Ariel yang berulang tahun hari itu. Kemudian, sang raja memberikan mahkota kepada Ariel sebagai tanda bertambahnya umur Ariel yang semakin dewasa. Ariel, kemarilah nak. Ayah ingin kamu memakai mahkota ini sebagai tanda bertambahnya umurmu. Baik, Ayah. Ariel meminta izin untuk bisa pergi bermain ke permukaan laut pada ayahnya. Ayah, bolehkah aku meminta izin kembali untuk bisa pergi ke atas permukaan laut? Bagaimana ya, nak? Manusia itu jahat. Mereka seringkali mencemari dan merusak laut, sehingga laut menjadi kotor dan tercemar. Tapi karena ayah sudah berjanji kepadamu, setelah besar kamu boleh pergi ke atas permukaan laut, maka ayah akan mengizinkan. Karena ayah pikir kamu sudah bisa menjaga diri. Terima kasih, Ayah. Pasti aku bisa menjaga diriku sendiri. Akhirnya Ariel si putri duyung cantik pergi ke atas permukaan laut dengan ditemani oleh Kipti, si kepiting lincah. Sampai di permukaan, dia melihat kapal laut yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang berpesta. Ariel mengintip di balik batu-batuan. Ternyata di atas kapal tersebut sedang diadakan pesta. Dia melihat sosok pangeran tampan yang sedang memainkan harmonikanya sendirian. Hari ini kita bahagia karena sudah berpesta. Kipti, lihat, itu ada sebuah kapal di sana. Dan sepertinya di atas kapal itu sedang ada acara. Iya, Ariel, aku juga melihatnya. Wah, ada sosok pangeran tampan terlihat di sana. Ariel, diam-diam, kamu mengagumi dia ya? Bisa saja kamu, Kipti. Putri Duyung mulai penasaran dengan pangeran tersebut. Dia terus memikirkan si pangeran. Ia mulai berpikir, bagaimana caranya dia bisa mempunyai kaki yang sama seperti manusia, supaya dia bisa pergi ke daratan menemui pangeran. Kipti, aku harus bagaimana ya? Aku terus memikirkan pangeran yang kita lihat di kapal waktu itu. Wah, sepertinya kamu mulai menyukai pangeran itu ya? Entahlah, aku tidak tahu persis tentang perasaanku ini. Tapi aku ingin lebih mengenalnya. Mungkin kalau aku bisa berjalan menggunakan kaki, aku bisa lebih mengenalnya. Bisakah kamu membantuku, Kipti? Bisa saja sih. Kamu harus menemui duyung penyihir bernama Ursula. Dia tinggal di Gua Stone, tak jauh dari sini. Tapi dia penyihir yang berbahaya. Jadi kamu harus tetap berhati-hati. Baiklah, aku akan berpikir ulang sebelum kita pergi ke sana. Keesokan harinya, Ariel dan Kipti berjalan-jalan kembali ke atas permukaan laut dan melihat langit mendung dan petir menggelegar. Sepertinya akan terjadi hujan badai. Wah, langit begitu gelap. Sepertinya akan terjadi badai. Iya, Ariel. Bagaimana ini? Lihat, Ariel. Kapalnya akan tenggelam. Kamu harus segera menolong pangeran. Dan benar saja, kapal pangeran terombang-ambing dan perlahan-lahan tenggelam. Ariel dengan sigap menolong pangeran.
dan membawanya ke daratan. Tidak, pangeran harus selamat. Aku akan segera berenang mendekat kapal yang tenggelam itu. Pangeran, bangun. Tidak lama kemudian, pangeran sadar dari pingsannya. Dan Ariel cepat-cepat bersembunyi di balik batu karena tak ingin pangeran melihatnya. Aduh, di mana aku? Kepalaku rasanya sakit sekali. Ketika pangeran tersadar, ia menemukan sehelai rambut panjang pirang milik Ariel dan menyimpannya. Hei, siapa dia? Apakah ini sehelai rambut pirang indah miliknya? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi yang datang menghampirinya adalah perempuan lain. Lalu ia mengira perempuan itu yang telah menolongnya. Hai, sedang apa kamu? Sini, aku bantu untuk duduk. Oh, rupanya kamu yang telah menolongku. Terima kasih banyak. Oh, iya, sama-sama. Ariel bingung bagaimana cara memberi penjelasan kepada pangeran bahwa yang sebenarnya dialah yang menolong pangeran. Rupanya pangeran sudah salah sangka. Dia merasa gadis itu yang telah menolongnya. Kemudian dia pergi mencari Ursula, si duyung penyihir, untuk meminta bantuan. Kipti, aku harus menjelaskan kepada pangeran. Aku harus meminta bantuan Ursula terlebih dahulu. Aku akan pergi ke rumah Ursula. Setelah sampai di tempat Ursula, Ariel menjelaskan kepentingannya kepada Ursula. Dia ingin mempunyai kaki seperti manusia. Ursula, apakah kamu tinggal di sini? Wah, rupanya ada salah satu anak raja yang datang mencariku. Ada kepentingan apa? Kau ingin bertemu denganku? Wahai Tuan Putri. Ursula, maukah kau membuatkanku ramuan agar siripku berubah menjadi sebuah kaki yang sama dengan manusia? Namun Ursula yang mempunyai sifat licik ini malah berencana menjebak Ariel dengan menyanggupi keinginan Ariel. Oh, itu permintaan yang sangat mudah bagiku. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan kabulkan. Tapi ada syaratnya. Tetapi dengan memakai syarat bahwa Ariel harus mau kehilangan suaranya. Tanpa pikir panjang, Ariel menyetujui persyaratan itu. Apa syaratnya Ursula? Tolong beritahu aku. Syaratnya adalah kamu harus mau kehilangan suaramu. Ya, baiklah Ursula. Aku bersedia menyanggupi permintaanmu. Baguslah kalau begitu. Ini, minumlah ramuan buatanku. Setelah sampai daratan, maka kaki itu akan muncul seketika. Baiklah Ursula, akan aku lakukan. Aku akan segera pergi ke daratan. Putri Duyung yang malang. Bodohnya kamu. Mau saja kehilangan suaramu demi pangeran yang tidak mencintaimu. Setelah sampai di daratan, Ariel segera mencari sang pangeran ke istananya, ditemani oleh Kipti. Ariel mengintip dari balik pohon. Sang pangeran tengah mempersiapkan pernikahannya dengan seorang gadis yang ia lihat sedang menghampiri pangeran yang baru tersadar dari pingsannya. Apa? Pangeran mengapa malah mau menikah dengan gadis itu? Padahal kamu yang telah menolongnya, Ariel. Ariel kecewa sekali dan menangis. Bersabarlah, Ariel. Kalau memang ia jodohmu, maka ia akan kembali bersamamu. Ayolah, kita duduk-duduk saja di pinggir pantai, Ariel.
Mereka pergi meninggalkan istana tempat kediaman sang pangeran dan berjalan menuju pantai. Setelah sampai di pantai, dari dalam lautan terdengar gemuruh ombak. Wah, Ariel, ada apa ini? Kenapa ombaknya besar sekali? Dan muncullah nenek Ariel beserta kakak-kakaknya yang datang membawakan ramuan penawar supaya suara Ariel kembali muncul. Ariel, lihat! Ternyata itu nenek dan kakak-kakakmu. Halo cucuku sayang, mengapa kau tampak murung sekali? Ariel, kami sangat rindu padamu. Nenek datang bersama kakak-kakakmu untuk membawakan ramuan penawar supaya suaramu muncul kembali. Ini, minumlah Ariel. Lalu Ariel segera meminum ramuan penawar yang diberikan oleh nenek. Tak berapa lama, suaranya muncul kembali. Ariel tampak senang sekali. Wah, suara aku kembali muncul. Kipti, lihat. Iya, Ariel. Akhirnya suara kamu bisa muncul kembali ya. Terima kasih nenekku sayang dan kakak-kakakku. Kalian semua sangat menyayangiku. Begitupun juga kami semua, Ariel. Kami juga sangat menyayangimu. Dikala kamu merindukan kami, silakan datang ke tepi pantai. Kami semua akan menghampirimu, Ariel, karena sekarang kamu sudah menjadi manusia seutuhnya. Akhirnya, nenek dan kakak-kakak Ariel pergi ke dalam lautan, meninggalkan Ariel kembali. Ariel hanya bersama Kipti si kepiting lincah yang setia menemani dan membantunya. Saat ia sedang berjalan-jalan, ia bertemu dengan sang pangeran. Hei, gadis berambut pirang. Kamu memanggilku? Ada apa ya? Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Tapi aku lupa di mana kita pernah bertemu ya. Iya, kita pernah bertemu. Aku yang sebenarnya menolongmu saat kamu hampir tenggelam kala itu. Oh iya, tunggu. Aku ingat sesuatu. Aku menyimpan sehelai rambut ini. Apakah ini milikmu? Iya, sehelai rambut ini milikku. Iya, tidak salah lagi. Ternyata kamu yang telah menolongku waktu itu. Dan ternyata kamu yang selama ini aku cari. Tapi bagaimana dengan gadis desa itu? Bukan dia orangnya. Aku terus merasa ragu dengannya. Dan aku memilihmu. Siapa namamu? Namaku Ariel. Ariel, nama yang indah. Maukah kamu menikah denganku? Baiklah pangeran, aku bersedia menikah denganmu. Terima kasih Ariel. Pada akhirnya, pangeran menikahi Ariel dan mereka hidup bahagia. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.